Indonesia sendiri baru digunakan pertama kali saat Kongres Pemuda kedua pada 28 Oktober 1928. Jauh sebelum itu, wilayah yang kini disebut Indonesia lebih dikenal dengan sebutan Nusantara. Nusantara hampir tidak pernah luput dari penjajahan bangsa asing. Sumber daya alam yang melimpah jadi incaran. Bangsa Portugis di tahun 1509 berhasil menguasai wilayah Malaka, Ternate, dan Madura. Salah satu perlawanan yang dilakukan adalah dari Fathahillah dari Demak yang berhasil merebut Sunda Kelapa dari Portugis yaitu pada tahun 1602. Setelah Portugis, Belanda kemudian ke wilayah Banten dalam pimpinan Cornelis de Houtman. Saat itu, Belanda ingin membentuk VOC dan menguasai rempah-rempah Indonesia. Dalam membentuk VOC, ada beberapa perjanjian yang harus ditaati oleh Belanda, seperti Perjanjian Bongaya hingga Perjanjian Gianti. Setelah VOC dibubarkan, Belanda akhirnya menunjuk Herman William Daendels sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Di masanya, ia mempekerjakan paksa masyarakat di Pulau Jawa bekerja untuk membuat jalur anyar Panarukan. Belanda menguasai Indonesia selama kurang lebih 350 tahun, hingga akhirnya Jepang masuk ke Indonesia dan menyerang Belanda hingga menyerah tanpa syarat. Pemerintahan Jepang berakhir setelah 3,5 tahun menjajah, dan berakhir ketika tentara sekutu kalah pada Perang Dunia Kedua. Selain itu, dua kota di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki, dibom oleh tentara sekutu. Mengetahui Jepang kalah, kemudian dibentuk Badan BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Kosakai yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Setelah mendengar kekalahan Jepang pada 14 Agustus 1945, golongan muda mendesak agar golongan tua cepat melakukan proklamasi kemerdekaan. Dalam sejarah proses kemerdekaan Indonesia terjadi peristiwa Rengas Dengklok, yaitu peristiwa penculikan Soekarno dan Hatta oleh golongan muda untuk mempercepat pelaksanaan proklamasi. Setelah kembali ke Jakarta, Soekarno dan Hatta mulai menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda dan dibantu oleh Ahmad Subarjo dan disaksikan oleh Soekarno, BM Dia, Sudiro, dan Sayuti Melik. Teks proklamasi pun akhirnya dibacakan pada 17 Agustus 1945. Sejarah Indonesia setelah merdeka ialah mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar atau UUD sebagai dasar negara Republik Indonesia yang akhirnya dikenal masyarakat sebagai UUD 1945. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, di mana hanya sekitar 7.000 pulau yang berpenghuni. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dengan demikian, wilayah Indonesia berada pada posisi silang, yang mempunyai arti penting dalam kaitannya dengan iklim dan perekonomian. Karena letak geografis Indonesia pula, Indonesia mendapat pengaruh berbagai kebudayaan dan peradaban dunia. Indonesia secara alami dipengaruhi oleh angin musim yang berganti setiap 6 bulan sekali, yaitu angin muson timur yang bertiup pada bulan April sampai Oktober yang menyebabkan musim kemarau, dan angin muson barat yang bertiup pada bulan Oktober sampai April yang menyebabkan musim penghujan. Secara astronomis, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Beberapa pulau terletak di garis ekuator, karena itu siang dan malam memiliki waktu yang hampir sama, yaitu 12 jam. Atas dasar letak astronomis, wilayah Indonesia dibagi menjadi 3 zona waktu, yaitu WIB atau waktu Indonesia Barat, WITA atau waktu Indonesia Tengah, dan WIT atau waktu Indonesia Timur. Demografi Indonesia mencangkup statistik populasi Indonesia, seperti jumlah, distribusi, dan kepadatan penduduk, serta data demografis lainnya. Apa sajakah jenis data demografi? Jenis data demografi yang paling umum mengungkapkan karakteristik sosial dan ekonomi suatu populasi, seperti 1. Kepadatan penduduk, 2. Kelahiran, 3. Kematian, 4. Migrasi, 5. Tingkat pertumbuhan populasi, 6. Bonus demografi. 1. Kepadatan penduduk. Dengan jumlah total populasi sekitar 260 juta penduduk, Indonesia adalah negara berpenduduk terpadat nomor 4 di dunia. Berikut tabel 5 provinsi dengan populasi tertinggi. 1. Jawa Barat dengan populasi 43,1%, 2. Jawa Timur dengan populasi 37,5%, 3. Jawa Tengah dengan populasi 32,4%, 4. Sumatera Utara dengan populasi 13,0%,
5. Banten dengan populasi 10,6%. 2. Angka kelahiran. Pada November 2020 tercatat sebanyak 170.278 bayi lahir. Kemudian awal tahun 2021, pada Januari tercatat jumlah bayi lahir sebanyak 113.057 jiwa. Pada Februari jumlah bayi sedikit menurun menjadi 71.291 jiwa. 3. Angka kematian. Selama 4 bulan terakhir mulai dari November 2020 hingga Februari 2021 telah tercatat angka kematian yakni sebanyak 355.332 jiwa. 4. Migrasi. Migrasi merupakan perubahan tempat tinggal secara permanen atau semi-permanen. Tahun 2020 pada bulan November sampai Desember, jumlah penduduk yang melakukan migrasi sekitar lebih dari 1 juta jiwa. Kemudian 2021 pada bulan Januari sampai Februari sekitar lebih dari 900.000 jiwa. 5. Tingkat pertumbuhan populasi. Menurut studi terakhir, dirilis pada tahun 2010, Indonesia memiliki jumlah penduduk 237,6 juta orang. Namun menurut perkiraan-perkiraan belakangan ini, dari berbagai lembaga, Indonesia diperkirakan memiliki lebih dari 260 juta penduduk pada tahun 2017. Menurut proyeksi yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dengan menilik populasi absolut Indonesia di masa depan, maka negeri ini akan memiliki penduduk lebih dari 270 juta jiwa pada tahun 2025. 6. Bonus demografi Indonesia. Bonus demografi merupakan kondisi di mana jumlah penduduk produktif melebihi jumlah penduduk yang tidak dalam usia produktif. Bonus demografi Indonesia diperkirakan terjadi pada tahun 2030 mendatang. Menurut Bappenas, pada tahun tersebut, jumlah usia produktif yang dimaksud bisa mencapai 64% dari total jumlah penduduk sekitar 297 juta jiwa. Negara Kesatuan adalah bentuk negara yang ditetapkan dan dianut Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. NKRI merupakan negara yang berbentuk kesatuan dan pemerintah republik dengan nama negara Indonesia. Kesatuan merupakan bentuk negara yang sifatnya tunggal dan tidak tersusun dari beberapa negara yang memiliki kedaulatan tidak terbagi dan kewenangannya berada pada pemerintah pusat. Kedaulatan di tangan rakyat, artinya Indonesia menganut sistem demokrasi dalam menjalankan pemerintahannya. Indonesia menganut bentuk negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, yaitu sistem di mana daerah-daerah diberikan kesempatan serta kekuasaan untuk mengatur dan mengurus otonomi daerah yang dinamakan dengan daerah otonom, sehingga menempatkan pemerintah pusat sebagai otoritas tertinggi dan wilayah-wilayah administratif di bawahnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Dalam negara demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 Pasal 18 ayat 1 yang berbunyi, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Sistem pemerintahan Indonesia. Indonesia saat ini menganut sistem pemerintahan presidensial, dan dari bentuk pemerintahannya, sistem pemerintahan Indonesia dengan jelas terlihat dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Adanya pemisahan kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang berdasarkan prinsip checks and balance. Secara teoritis, kewenangan lembaga-lembaga negara di Indonesia mengarah pada sistem pemerintahan presidensial. Namun kemudian, secara praktek dalam menjalankan fungsi dan kewenangan, lembaga negara tidak mencerminkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia menganut pemisahan kekuasaan yang ada di dalam sistem pemerintahan presidensial, akan tetapi lebih dekat pada sistem pembagian kekuasaan. Menurut Joy Niarto dalam buku Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia tahun 1986, sistem tata negara Republik Indonesia tidak menganut sistem negara manapun. Dengan kata lain, Indonesia memiliki latar belakang budaya beragam didasarkan pada aliran pengertian persatuan yang berlandaskan Pancasila, punya cara tersendiri dalam membuat sistem pemerintahan.